Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ala ni'amillah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat menghirup udara yang segar dengan gratis, baik pagi, siang, sore maupun malam hari. Karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa menghirup udara gratis, yaitu dia harus pakai oksigen di rumah sakit. Patut kita syukuri bersama, kita dapat menghirup udara sehari penuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara cuma-cuma, tanpa pengeluaran sepersen pun daripada kita untuk membayar. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tunjuk pada kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Pada kesempatan ini kami akan memberikan sebuah pelajaran kepada anak-anakku sekalian. Sebelumnya Pak mau nanya dulu nih, gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Apakah semuanya sehat? Bagaimana liburannya di rumah? Apakah kangen sama teman-teman dan guru-guru di sekolah? Tentunya semuanya adalah kangen berkumpul dengan teman-teman, kangen berkumpul dengan para guru, yang bercanda bersama, yang merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tertinggal. Tapi untuk saat ini stay at home. Artinya kita berdiam diri di rumah, cicing di imah. Mudah-mudahan di balik semua itu Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersendiri terhadap kita semua apabila kita mengikuti anjuran pemerintah, yaitu cicing di imah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mengutus kepadamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat sekalian alam.
Jadi baginda Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya untuk kaum Arabiyin, akan tetapi untuk semua makhluk yang ada di dunia, untuk seluruh makhluk yang ada di dunia, baik itu bangsa jin, manusia, ya, ataupun makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada intinya penekanannya ketika baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rahmat sekalian alam. Apa sesungguhnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah? Sejatinya baginda Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku, kata baginda Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti. Perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian, yaitu kita diajarkan akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak itu bahasa Indonesianya budi pekerti, tingkah laku, adab, kesopanan, seperti itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah SAW untuk menyeru kepada makhluk seluruh alam, yang pertama ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu tentang akhlak. Nah, bagaimana akhlak kita terhadap orang tua? Mari kita lanjutkan pelajaran ini, kita dengarkan pelajaran ini. Di dalam Al-Quranul Karim ada di surat Bani Israel atau surat Al-Isra, yaitu surat ke-17 ayat 22. Nanti dibuka, barangkali Bapak salah mohon dikritik, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu, yang pertama adalah na'budu illallah. Aku disuruh menyembah, kami menyembah illallah, kecuali kepada Allah. Yang pertama, sembah kepada Allah. Tetapi ini nanti akan kita jelaskan di lain waktu. 3 hal saja akhlak terhadap kedua orang tua, yaitu yang pertama, wa kullahuma fala takullahuma uffin. Yang pertama yaitu, maka janganlah kamu berkata 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 yah, berkata hush kepada orang tua. Yang pertama, fala takullahuma uffin, maka janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu ucapan cih, ucapan ucapan ush, ya, ucapan hush, ya. Banyak kita jumpai bersama, yaitu ketika kita disuruh orang tua, apa yang kita katakan? Ketika disuruh orang tua, kita mengatakan nanti, ya, tolong bersihin kaca, nanti mah, dia tolong sapu, nantilah, bentar lagi, tolong belajar, masih malas, masih nonton TV.
perkataan seperti itu sejatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilarang. Ya. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita disuruh sama orang tua? Baik, sebentar lagi insya Allah nanti akan saya kerjakan. Harusnya seperti itu. Tidak usah banyak bicara ketika disuruh oleh orang tua, tapi kita mendengarkan. Tidak banyak bicara, tapi mendengarkan apa yang disuruh oleh orang tua. Yang kedua yaitu wala tanharuhuma, dan janganlah kamu membentak kedua orang tuamu. Jadi yang pertama sudah dijelaskan, mengucapkan saja tidak boleh, apalagi membentak kedua orang tua. Contohnya apa membentak orang tua? Mama kok kayak gini amat, cerewet. Seperti itu. Ucapan seperti itu tidak dibolehkan menurut Islam, menurut Al-Quran. Siapa yang larang? Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Ketika kita disuruh oleh orang tua atau ketika kita diminta tolong oleh orang tua, maka yang harus kita lakukan adalah ikhlas. Apabila kita melaksanakannya itu dengan ikhlas, maka pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan. Akan tetapi kalau kita mengerjakannya dengan manyun, mengerjakannya tidak dengan ikhlas, maka pekerjaan yang ringan itu akan menjadi berat. Betul nggak seperti itu adik-adik? Pasti betul. Pasti adik-adik bisa merasakan ketika ibu atau bapak guru memerintahkan kepada adik-adik untuk mengerjakan tugas. Ya, kemudian adik-adik tidak ikhlas, maka yang terjadi pekerjaan itu walaupun gampang, walaupun enteng, itu akan terasa berat. Tetapi kalau seandainya kerjaan itu dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah walaupun berat itu akan terasa ringan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada orang tuamu, kedua orang tuamu, qawlan karima, dengan ucapan yang lembut. Artinya apa? Ucapan itu rendah, ya, tidak tinggi pada orang tua. Ketika kita berucap pada orang tua, maka nada kita rendahkan. Ya. Jangan sampai orang tua bernada tinggi, kita ikut-ikutan bernada tinggi. Ya, akhirnya perang yang terjadi. Orang tua sudah kesel, ya, udah masak dari pagi, udah nyuci baju, udah apa. Ketika nyuruh pada anaknya nggak mau, kan merasa kesel, ya enggak. Akhirnya keluar kata-kata yang keras, maka sebenarnya kita wa qul lahuma qawlan karima, kita berucap yang lembut atau diam saja. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ya, ada baiknya apa yang Bapak sampaikan tadi menjadikan pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan soleha, yang nurut kepada kedua orang tua, nurut kepada guru, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Aku qouli hada wastaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.